Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-7 di bulan suci Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kita bisa memberikan ibadah-ibadah terbaik untuk kita di bulan suci Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah alkisah. Seorang raja memiliki 4 orang istri. Istri yang pertama seorang raja tersebut, istri yang keempat ya dari raja tersebut adalah istri yang sangat cantik. Sang raja sangat mencintainya. Dia berikan perhiasan yang bagus, pakaian yang bagus, apa saja keinginan si istri keempat tersebut diberikan, dipenuhi oleh sang raja. Kemudian sang raja juga memiliki istri yang ketiga. Istri yang ketiga juga dia raut wajahnya cantik, manis, sering sekali dibawa oleh sang raja bila sang raja berkunjung ke kerajaan-kerajaan lain. Istri ketiga ini selalu dibawa karena sang raja pun sangat mencintai istri yang ketiga. Kemudian sang raja juga memiliki istri yang kedua. Istri yang kedua ini dia lebih dewasa, terlihat pintar, berwibawa, bahkan menjadi tempat curhatnya sang raja. Bahkan di saat-saat sang raja menghadapi benturan kesulitan, istri kedua ini selalu menjadi solusi menyelesaikan masalah-masalah. Sangat percaya sekali sang raja kepada istri yang kedua ini. Sementara istri yang pertama sudah dilupakan sang raja. Jarang diurus, jarang diperhatikan, bahkan badannya pun terasa kurus. Hadirin rahimakumullah, sampai suatu ketika sang raja tidak terasa diuji oleh Allah dalam keadaan sakit. Sakit yang saat itu sang raja sudah mendekati sakaratul maut. Maut beliau sudah dekat. Akhirnya sang raja tersebut memanggil istri yang keempat. Dia lagi memanggil istri yang keempat, istri. Sayang, kesini, kata sang raja. Engkau adalah istriku, istri yang keempat. Selama hidup semua keinginan-keinginan aku penuhin. Baju, pakaian, harta semua aku penuhin. Saat ini aku akan meninggal. Aku akan dimakamkan dan aku akan masuk ke dalam kubur. Kemudian sang raja bertanya, sudahkah engkau menemani aku ke alam kubur? Tapi ternyata apa? Kata sang istri, oh, nggak mau aku. Masa aku harus ikut ke alam kubur? Mendengar kata-kata yang dari istri keempat sang raja terasa teriris, sakit. Kemudian dia panggil istri ketiga, wahai istriku yang ketiga, sayangku, kemarilah. Apakah engkau bersedia untuk menemani aku ke alam kubur? Selama ini aku memenuhi apa-apa yang keinginanmu, dan aku juga mencintai kamu. Apa kata istri yang ketiga? Oh, maaf ya, saya nggak mau. Kalau kamu meninggal di kubur, mendingan aku cari suami lagi. Nah, kata istri yang ketiga. Sedih, dia terasa teriris-iris sang raja. Selama ini dia kasih, selama ini dia berikan, ternyata istri yang ketiga pun jawabannya sama, tidak mau. Kemudian dipanggillah istri kedua. Begitu dipanggil istri kedua, wahai sayangku, wahai istriku, selama ini engkau menemani aku dalam susah dan bahagia. Selama ini engkau selalu menyelesaikan masalah-masalahku. Selama ini engkau selalu membantu aku. Saat ini aku akan meninggal dan aku akan dimakamkan. Maukah engkau menemani aku ke alam kubur? Maukah engkau menemani aku ke alam barzakh? Apa jawab istri yang kedua? Wahai suamiku,
Selama ini aku memang selalu memenuhi semua keinginan-keinginan engkau. Aku mau untuk engkau, tapi untuk kali ini aku hanya bisa membantu engkau mengurus pemakaman engkau, mengurus jenazah engkau sampai ke liang kubur. Hanya itu yang bisa aku bantu. Mendengar itu, sang raja merenung. Sedih dia, siapa yang bisa menemaninya. Ternyata tiba-tiba ada suara, Aku yang akan siap menemani kamu. Aku siap menemani engkau kemanapun engkau berada. Ke alam kubur, kemanapun aku akan selalu ikut. Sang raja menoleh ke suara tersebut. Ternyata istri yang pertamanya, istri yang selama ini dia acuhkan, istri yang selama ini dia tidak perhatikan, ternyata dia adalah sosok yang setia kepada. Hadirin rahimakumullah, dari cerita ini sebenarnya kita semuanya memiliki 4 istri. Istri yang pertama ya istri yang keempat, dia adalah ibarat tubuh kita. Selama ini kita kasih baju yang bagus, selama ini kita hias yang bagus, kita kasih perhiasan-perhiasan yang bagus. Namun tatkala ajal datang, dia pun ternyata tidak mau ikut menemani kita. Ya, tidak akan kita bawa, kita tinggalkan semua. Kemudian istri yang ketiga, ini ibaratnya di dalam hidup kita adalah kekayaan kita, harta kita, yang selama ini kita susah payah, peras keringat banting tulang, berangkat pagi pulang malam mengumpulkan harta. Ternyata hartanya setelah kita kumpulkan